Dan nama gua Muhammad Abbas Saputra. Oh ya Bas, apa iya aku? Oh ini ya, aku tadi tuh lagi baca-baca tentang sistem pencernaan manusia, tentang pankreas itu. Emang pankreas itu apa sih? Oh tadi tuh pas aku cari tuh pankreas tuh termasuk salah satu sistem pencernaan manusia. Habis itu juga bentuk pankreas nih kayak lonjong gitu lah bentuknya. Habis itu kalau nggak salah tadi tuh ya pas aku baca tuh pankreas tuh letaknya di bagian atas rongga perut sama kalau nak lebih pastinya tuh di belakang lambung sih. Terus fungsi pankreas itu apa Bas? Nah tadi tuh yang aku cari tuh fungsinya tuh udah jelas tuh untuk membantu pencernaan kita kan. Kemudian juga menghasilkan kayak enzim-enzim yang berguna untuk membantu pencernaan gitu kayak enzim lipase, amilase ataupun tripsin. Masih banyak lagi tuh fungsi-fungsinya. Kira-kira penyakit di pankreas itu ada apa Bas sih? Nah tadi tuh kok salah tuh apa ya? Pas aku baca kok salah tuh yang paling sering ya terkena dengan manusia penyakitnya tuh pankreatitis akut kok salah. Dia kayak peradangan pada pankreas itu gitu. Nah masih banyak lagi tuh penyakit-penyakit yang ada di pankreas gitu yang bisa terkena kepada manusia gitu. Habisnya juga fungsi-fungsinya juga banyak. Kalau kamu mau lebih lanjut tahunya, nah, kita cari kayak mana gitu. Merupakan kelenjar dengan warna abu-abu merah muda dan memiliki panjang 12-15 cm. Pankreas terletak di perut bagian atas memanjang ke sebelah kiri dan bagian kepalanya menempel pada usus 12 jari atau duodenum. Pankreas dikenal sebagai organ yang mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Fungsi eksokrin ketika pankreas berperan dalam menghasilkan enzim, dan fungsi endokrin ketika pankreas berperan menghasilkan hormon. Berikut ulasan mengenai fungsi eksokrin dan fungsi endokrin pada pankreas yang berguna bagi kesehatan tubuh. 1. Fungsi eksokrin. Pankreas berkedudukan sebagai kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin merupakan suatu kelenjar yang mengeluarkan produk melalui suatu saluran yang menuju ke jaringan lain di dalam tubuh atau ke permukaan tubuh. Selain pankreas, contoh kelenjar eksokrin lainnya adalah kelenjar keringat, kelenjar saluran cerna, dan kelenjar air liur. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas akan menghasilkan enzim lipase, amilase, dan protease selama proses pencernaan. Enzim lipase merupakan enzim yang berfungsi untuk memecah lemak dalam makanan dengan bantuan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Proses memecah pati menjadi gula dilakukan oleh enzim amilase. Gula yang dihasilkan kemudian digunakan oleh tubuh sebagai energi. Sedangkan enzim protease mempunyai tugas memecah protein dalam makanan. 2. Fungsi endokrin. Selain sebagai kelenjar eksokrin, pankreas juga berkedudukan sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan suatu kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam aliran darah. Dalam hal fungsi endokrin, pankreas mempunyai fungsi menghasilkan hormon insulin dan hormon glukagon. Pada pankreas, ada sel pulau kecil yang disebut dengan pulau Langerhans. Bagian inilah berperan penting dalam menghasilkan hormon ke aliran darah. Hormon insulin diproduksi di dalam sel pankreas yang disebut dengan sel beta. Sedangkan hormon glukagon diproduksi di sel alfa. Sekitar 75% bagian pankreas merupakan sel beta, sedangkan 20% bagian pankreas merupakan sel alfa. Bagi organ hati, hormon insulin dimanfaatkan untuk menyerap glukosa dan disimpan sebagai glikogen. Glikogen inilah yang digunakan sebagai cadangan energi bagi tubuh. Selain dua hormon tersebut, pankreas juga menghasilkan hormon gastrin dan amilin yang berfungsi untuk merangsang pembuatan asam lambung. Hormon gastrin tidak hanya diproduksi di pankreas, tetapi juga di perut. Kurang lebih kayak ginilah yang bisa aku jelasin ke kamu tentang pankreas dan fungsi-fungsinya dengan penyakit-penyakitnya. Udah. Oh ya, makasih ya Bas. Yo, Ayo, sama. makasih Bas. Yo, dah.